Perusahaan listrik negara mencatat, beban puncak malam tertinggi untuk listrik di sepanjang 2021 berada pada Kamis 14 Oktober pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Beban puncak saat itu mencapai 28.093 MW. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2019 yang tercatat sebesar 27.973 MW. Di sisi lain, beban puncak siang hari sepanjang 2021 tertinggi pada Rabu 13 Oktober 2021, yakni 27.740 MW. Capaiannya lebih baik dibandingkan dengan beban puncak tertinggi sepanjang 2020 sebesar 26.717 MW pada Maret silam. Sementara beban puncak siang tertinggi sepanjang 2019 tercatat sebesar 27.862 MW. Untuk mengatasi peningkatan beban listrik, PLN pun mengoptimalkan kesiapan infrastruktur. Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menilai, pemulihan ekonomi sudah terasa melihat konsumsi listrik yang kian membaik. Siap-siap penawaran umum saham perdana Jumbo akan kembali mewarnai pasar modal. Anak usaha Telkom Indonesia, PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel, disebut akan melantai di bursa dan mengincar dana IPO hingga 1,4 dolar Amerika atau berkisar 20 triliun rupiah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, nilai tersebut didapat dengan melepas sebanyak 25% saham Mitratel ke publik. Ditargetkan hajatan besar ini akan terlaksana pada pekan kedua November 2021 mendatang. Bertindak sebagai penjamin emisi, antara lain Mandiri Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas untuk penjaminan emisi lokal. Saham ini juga ditawarkan kepada investor global dengan menggandeng Morgan Stanley, HSBC Holdings PLC, dan JP Morgan Chase & Co. Lembaga pengelola investasi, yakni Indonesia Investment Authority (INA), juga akan terlibat dalam proses IPO ini. INA turut memasarkan saham IPO dari Mitratel kepada investor luar, termasuk sejumlah dana abadi alias sovereign wealth fund luar negeri. Aset kripto Bitcoin kembali rally dan menyentuh level 62.000 dolar Amerika pada Senin pagi. Rally ini berlanjut usai pada pekan lalu mampu menembus level 60.000 dolar Amerika. Tinggal sedikit lagi, Bitcoin akan menyentuh level all-time high yang pernah tercapai pada April 2021 pada level 64.000 dolar Amerika. Seiring dengan kenaikan harga Bitcoin, nilai kapitalisasi pasarnya pun telah meningkat. Kenaikan aset Bitcoin tak terlepas dari meningkatnya harapan regulator Amerika Serikat yang akan mengizinkan dana dan diperdagangkan di bursa berjangka pada pekan ini. Langkah ini pun dinilai akan membuka jalan menuju investasi yang lebih luas dalam aset digital. Adanya aturan di negeri ini semakin membuka jalan bagi investor maupun trader menjadi lebih tenang dalam memegang aset digital berkapitalisasi pasar lebih dari 1 triliun dolar Amerika ini. Akibat dibayangi krisis energi dan langkah ketat pada sektor properti, pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 3 2021 hanya tumbuh 4,9%. Realisasi pada kuartal ketiga masih di bawah ekspektasi pasar 5,2%. Capaian ini turun tajam dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal kedua 2021 di 7,9% dan menjadi yang terendah sejak kuartal ketiga 2020 di tengah hambatan rantai pasok akibat COVID-19. Laju ekonomi Cina kian berat, pasalnya pemerintah Cina menargetkan pertumbuhan di atas 6% pada 2021. Biro Statistik Nasional Cina menyebut pasar domestik masih tidak stabil dan tidak merata, meskipun ekonomi sudah mulai bangkit dari pemulihan akibat pandemi. Secara sektoral, pertumbuhan produksi industri melambat menjadi 3,1% pada bulan September lalu. Di sisi lain, retail naik menjadi 4,4% dan untuk pengangguran perkotaan di level 4,9% pada bulan lalu. Apple, Xiaomi, Oppo, dan Vivo masih belum mampu menggeser posisi Samsung sebagai penguasa pasar smartphone dunia. Pada kuartal 3 2021, Canalys mencatat Samsung menguasai 23% pangsa pasar smartphone dunia. Peringkat kedua ada Apple dengan pangsa pasar 15% yang terdongkrak karena peluncuran iPhone 13. Selanjutnya ada Xiaomi dengan pangsa pasar 14%, lalu ada Vivo dan Oppo yang memiliki pangsa pasar masing-masing 10%. Canalys mencatat pada kuartal 3 2021, pengiriman smartphone global turun 6%. Kelangkaan komponen chips membuat vendor smartphone kesulitan produksi.
Kanalis pun memprediksi smartphone yang disimpan para penjual semakin menipis. Permintaan smartphone pada gelombang berikutnya diprediksi sulit terpenuhi. Hal ini bakal berpengaruh pada pemberian diskon yang tidak agresif dari vendor smartphone.